Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah kumpulan hukum yang dimana bentuknya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Adapun masyarakat internasional itu sendiri adalah dimana suatu hubungan atau persoalan yang dialami oleh batas negara, oleh dua negara maksudnya. Terkait perkembangan hukum internasional, dalam perkembangan hukum internasional terbagi atas beberapa fase. Yang pertama itu pada masa klasik, kemudian masa pertengahan dan masa modern. Pada masa klasik terbagi lagi atas 4, di mana di masa pertama itu India kuno, kemudian Cina kuno, selanjutnya Romawi kuno dan Yunani kuno. Di masa klasik berkaitan dengan masa pertengahan, di mana kedua masa ini antara masa klasik dan sampai pada masa pertengahan itu belum mengalami perkembangan yang signifikan, masih berupa kaidah-kaidah atau kebiasaan dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh suatu bangsa maupun suatu kerajaan yang mengatur hubungan di antara mereka. Kemudian barulah pada masa modern, di mana pada masa modern ini dimulai sekitar pada abad 16, 17, 18 sampai pada masa sekarang ini, di mana pada masa modern mulai menampakkan perkembangan yang sangat berpengaruh bagi hukum internasional itu sendiri. Di antaranya itu yang paling berpengaruh adalah pembentukan Permanent International of Court Justice pada tahun 1921, kemudian diganti dengan nama International Court of Justice pada tahun 1948. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang asas-asas hukum internasional. Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat, serta mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat dalam hukum internasional antara lain yang pertama, jus cogens, sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Yang kedua, prinsip kesetaraan kedaulatan. Setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya. Yang ketiga, prinsip hidup berdamping secara damai, yang di dalam prinsip ini juga terkandung makna larangan menggunakan metode perang sebagai instrumen kebijakan luar negeri, serta menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai. Yang keempat, self-defense prinsip, pengecualian atas prinsip non-intervensi yang tercantum pada pasal 51 Piagam PBB. Penggunaan prinsip ini harus memenuhi dua elemen, yaitu keharusan dan kepatuhan. Dan masih banyak lagi asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah hukum internasional tersendiri, yaitu mata kuliah khusus. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk hukum internasional. Yang pertama yaitu bentuk hukum internasional regional, dan yang kedua yaitu bentuk hukum internasional khusus. Baiklah, itulah paparan materi dari saya tentang asas-asas hukum internasional dan bentuk hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju, yaitu yang pertama, 1. Perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan, yang kelima yaitu pendapat para sarjana terkemuka. Adapun sumber hukum material yaitu materi-materi atau bahan-bahan yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma tersebut sampai dinamakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang membahas materi dasar tentang substansi, yaitu yang pertama sebagai berikut. Pertama, teori hukum alam.
yang kedua teori kedaulatan, yang ketiga teori objektivis, yang keempat teori fakta kemasyarakatan. Ya, saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang hukum internasional. Islam datang kepada umat manusia dan seluruh alam semesta tiada lain untuk membawa rahmat. Rahmat sendiri diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi umat manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat hukum internasional Islam. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muslim tanpa mengenal latar belakang keluarga, suku, ras, dan golongan. Pada saat khilafah Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut, pemerintahan Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomatnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa di belahan dunia. Beberapa di antaranya kepada Najisi di Habasyi, Ethiopia, Heraklius penguasa Romawi, Kirisa penguasa Persia, Mekos di Yaman, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip hukum internasional Islam dan realisasinya. Secara umum, hukum internasional menurut Islam mencakup seluruh aspek, baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi damai. Adapun prinsip-prinsip dasar hukum internasional Islam, yang pertama adalah saling menghormati fakta dan traktat, yang kedua kehormatan dan integrasi internasional, yang ketiga keadilan internasional, yang keempat menjaga perdamaian, yang kelima menghormati penetraan negara-negara lain, yang keenam larangan terhadap eksploitasi, yang ketujuh memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang, yang kedelapan bersahabat dengan kekuasaan netral, yang kesembilan kehormatan dalam hubungan internasional, yang kesepuluh persamaan keadilan untuk para penyerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu senior Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu jurusan atas nama Zainal Abe, tentang yang dia ketahui tentang hukum internasional. Saya bisa? Oh iya. Terima kasih. Kalau persoalan hukum internasional mungkin bagi saya suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita secara pribadi maupun secara global mengkaji bagaimana sebenarnya mekanisme tentang hukum global atau hukum internasional. Hukum internasional ini berbicara persoalan bagaimana keterkaitan antara relasi negara yang satu dengan negara-negara yang lain. Hukum internasional ini berfungsi sebagai apa? Sebagai penengah dari setiap masalah-masalah yang terjadi pada negara satu dengan negara yang lain. Misalnya satu, permasalahan yang terjadi di Palestina misalnya. Permasalahan terjadi di Palestina dengan Israel itu merupakan salah satu peristiwa yang bisa dikatakan bahwa dia merupakan peristiwa dunia. Peperangan yang terjadi di Palestina, Gaza dan sebagainya, ketika dia tidak terdaftar dalam suatu konteks PBB atau partai besar naungan Amerika ini merupakan salah satu alternatif atau instansi atau institusi penengah di mana ketika negara satu dengan negara lain itu mengalami konflik, maka PBB melakukan atau mengambil andil untuk mengatasi bagaimana problem yang terjadi pada negara satu dengan negara lain. Artinya apa? Hukum internasional ini dia memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang berlaku pada satu negara dengan negara lain. Kira-kira begitu. Itu saja, Kak. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Kak atas paparan materinya. Itulah tadi menurut Kakak tentang hukum internasional, dan inilah wawancara kami. Terima kasih.